Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ready Kecil, kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Hari ini hari yang istimewa karena hari ini tanggal 8 September merupakan Hari Aksara Sedunia. Apa sih Hari Aksara itu? Hari Aksara itu pertama kali diadakan setelah menerima usulan UNESCO dari Iran karena ingin memberikan penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa membasmi buta huruf. Itu kejadiannya tahun 67. Jadi pada tahun itu buta huruf itu banyak sekali. Jadi, kemudian adalah orang-orang yang kemudian mengajarkan cara membaca yang baik dan benar. Apa sekarang sudah nggak ada lagi yang buta huruf? Masih banyak. Apalagi sekarang udah mulai ada nih namanya, dia bisa baca tapi nggak ngerti maknanya. Nah loh, makna itu apa? Oke lah, itu nanti lanjut. Agak terlalu serius pembahasannya. Nah, karena sekarang adalah Hari Aksara Sedunia, Ami mau membacakan sesuatu yang ada kaitannya dengan huruf-huruf, yaitu alfabet perubahan. Cerita oleh Clara Ang, ilustrasi oleh Siona. Ini buku yang baru Ami beli kemarin lewat Loved by Lubna, @loved_by_lubna ya, di Instagramnya dicek aja. Ini adalah dongeng dialektika. Wah, apa sih dongeng dialektika? Oke, kita dengerin ya. Coba kita dengarkan. Apa bedanya dengan buku cerita yang lain? Oke. Alfabet perubahan. Kakak memanjat pohon mangga. Semakin tinggi, semakin tinggi, tinggi, tinggi. Sampai kakak mencapai mencapai atap. Tinggi-tinggi mencapai atap. Gajah melakukan perjalanan yang jauh, 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 sampai tiba di hutan dan bebas. Udah ketahuan polanya belum? Gigi susu Sasha, gigi susu bergoyang-goyang, 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 sampai suatu hari giginya copot. Siapa yang giginya udah copot sekarang? Udah berapa yang copot? Gigi depan udah semua? Diki duduk melamun, melamun, dan melamun. Lalu Baron mengendap-endap di belakangnya dan berseru, "Dar!" Kaget deh. Ember penuh air ditenteng Pak Wawan. Mana Pak Wawan? Oh, ini dia Pak Wawan. Ternyata bocor, bocor, bocor. Sampai setengah perjalanan embernya terasa enteng. Jadi kata terakhirnya ABC ya. Coba kita tebak-tebak. Kakak berlatih bahasa Inggris setiap hari. Hari. Sampai setahun kemudian kakak akhirnya fasih. Ya. Jadi kalau awalnya my name, sekarang my name is Bobby, gitu ya. Jauh di dalam perut bumi, tekanan menumpuk. Gimana menumpuk? Menumpuk. Sampai tiba-tiba datanglah gempa. Ada yang sudah merasakan harus lari-lari keluar rumah karena gempa? Hati-hati ya. Kamu mendengarkan cerita temanmu yang tampak serius. Serius? Sampai mendadak kamu tergelak-gelak. Karena yang diceritakan ternyata humor.
Sinta sang biduanita. Biduanita adalah penyanyi. Berlatih, berlatih, berlatih. Sampai akhirnya dia menjadi penyanyi. Yeay. Kotak-kotak ini, wah ada kotak-kotak ini. Dia di mana ini? Warung ya sepertinya ya. Kotak-kotak ini kutumpuk kayak tadi ya. Tumpuk, kutumpuk, kutumpuk. Sampai adik menyenggol dan semuanya jatuh. Di lapangan sepak bola, kesebelasan Didi mencetak gol. Gol! Gol! Sampai akhirnya kesebelasan Sam menyerah. Kalah. Aku menyerah. Aku kalah. Ayah mencemplungkan es batu di kopinya. Plung, plung, plung. Sampai perlahan-lahan es batu pun lumer. Di ufuk barat, mana barat? Sana barat ya. Matahari perlahan terbenam, terbenam, terbenam. Sampai akhirnya tibalah malam. Pelukis mencampur cat warna-warni, 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 sampai seluruh bajunya penuh dengan noda. Wah, kalau habis main cat-cat enak ya. Bajunya gak usah dicuci, buang aja. Perahu nelayan berjuang menembus ombak, ombak, ombak. Sampai kapal menjadi, apa nih kok kapalnya begini? Oleng. Adikku yang kecil meniup lilin ulang tahunnya berkali-kali. Sampai akhirnya lili pun padam. Apa nih? Kita break dulu. Coy. Angin bertiup semakin kencang, kencang, kencang. Sampai daun-daun bergoyang-goyang. Lalu rontok. Ya kalau ditiup angin rontok daunnya. Pak Udin berbaring sakit. Berhari-hari. 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 Sampai pagi ini ia kembali bekerja karena merasa tubuhnya sudah sehat. Kalau belum sehat, jangan berkegiatan dulu ya, apalagi keluar. Hati-hati. COVID-19. Raja dan ratu semakin tua. Tua. Sampai suatu hari pangeran akan naik tahta. Teng. Seekor kupu-kupu bertelur. Setelah beberapa hari telurnya menetas dan keluarlah ulat. Uap di dalam perut bumi berusaha naik. Dan meletuslah vulkan. Ya, nih ya. Meletus dia nih. Vulkannya. Hujan turun deras. Sampai sejam kemudian tampaklah pelangi berapa? 7 warna. Apa aja warnanya? Magiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, belum dikoden, balik aja. Betul. Terus selanjutnya nih, udah mau dekat, udah mau habis. Ratusan murid berdatangan. Semakin banyak.
banyak sampai 10 menit kemudian, pemimpin menyuruhkan aba-aba lalu terdengarlah yel yel. Gimana kalau yel yel ya? Udah lupa ya. Tepuk itu kan yang biasanya kalau di sekolah-sekolah, tepuk sehat gitu. Menuju ke utara, para murid menumpangi truk yang berjalan lurus, lurus, lurus. Sampai tiba di gunung, jalan pun berubah zigzag. Mual ami kalau lewat jalanan zigzag. Habis ceritanya. Gak terasa ya, udah berapa itu alfabet? Alfabet itu ada 25 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, 26. Ya, begitulah ceritanya dari Clara Eng, alfabet perubahan. Kalian juga bisa bikin cerita kayak begini yang terakhir-akhirnya disesuaikan dengan alfabetnya. Kita akan bisa menemukan kata-kata yang menarik sekali. Oke deh kalau begitu. Sampai jumpa lagi ya adik-adik sobat 3D kecil. Sampai bertemu lagi di Bedtime Story with Ami yang entah kapan lagi bikinnya. Yuk. Sampai jumpa lagi anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.